Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-qail may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada para pemirsa yang insya Allah menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin. Pada kesempatan pagi Ramadan ini saya akan membawakan kajian dari kitab At-Targhib wa Tarhib, At-Targhib wa Tarhib yang berkaitan dengan mencari ilmu dan fadilahnya. Kitab ini berisi tentang motivasi dari Rasulullah dalam kumpulan beberapa hadis yang sangat baik buat kita sebagai umatnya untuk mengamalkan isi hadis ini sehingga kita menjadi umat Nabi yang beruntung. Allahumma amin. Pada bab di sini yang berkaitan dengan mencari ilmu itu ada banyak hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan banyak kebaikan, maka Allah akan menunjukkannya pada ilmu agama. Artinya apa? Artinya apabila Allah memberikan kebaikan kepada kita, maka Allah akan menunjukkan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan taufik kepada kita untuk belajar agama. Kalau Allah menghendaki kita mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mengirimkan kita untuk belajar ilmu di pesantren sampai bertahun-tahun misalnya, atau rajin datang ke majelis taklim dan sebagainya. Tapi apabila Allah tidak menghendaki kebaikan, maka misalnya saya ada santri yang mondoknya cuman seminggu, berarti dia kebaikannya cuma seminggu. Tetapi ada santri yang mondok sampai tahunan, sampai 20 tahun, bahkan ada sampai 25 tahun. Ini menunjukkan bahwa Allah sedang memberikan banyak kebaikan kepada kita. Satu hal yang sering saya jumpai itu adalah ketika saya mengisi pengajian di masjid, itu ada jamaah yang mendengarkan dari awal sampai akhir, ada jamaah yang baru sebentar pengajian tapi dia sudah pergi meninggalkan masjid, meninggalkan pengajian ya. Ada juga yang males-malesan atau yang sibuk main HP. Itu sudah bisa dilihat bahwa Allah memang akan memberikan kebaikan kepada mereka yang mau belajar agama dengan khusyuk dan benar, bukan dengan main-main, apalagi dengan malas-malasan. Dilanjutkan oleh sabda beliau, Rasulullah bersabda bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa wadul ilmi yunda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziri al-jauhar wal-lulu awadh-dhahab. Hadis selanjutnya, Rasulullah bersabda bahwa mencari ilmu itu sangat wajib. Karena di sini fardhah adalah sighat mubalaghah. Sangat wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Mencari ilmu agama itu adalah kewajiban. Kewajiban bagi setiap muslim. Ada yang belajar di pesantren, ada yang belajar di majelis taklim, ada yang belajar di sekolah diniyah, dan sebagainya. Dan yang paling rugi itu adalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah tetapi tidak mau belajar agama, tidak mau belajar di pesantren, tidak mau belajar di majelis taklim, tidak mau belajar di
sekolah diniyah dan sebagainya. Ini adalah orang yang paling rugi. Dan beliau bersabda, wawadul ilmi inda ghairi alihi kamuqallidil khonazir al-jauhar wal lu'a wa dhahaba. Yang artinya bahwa orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, maka seperti orang yang mengalungkan babi dengan permata, dengan lu'lu', dengan emas, intan, permata, dan emas. Ini sayang sekali. Misalnya kita ngajar agama kepada orang-orang yang tidak berminat, yang tidak punya passion untuk belajar agama, maka ilmu yang kita ajarkan akan percuma saja. Maka kalau kita punya ilmu, baik ilmu agama, ilmu komputer dan sebagainya, maka kita harus melihat kepada siapa kita menjelaskan. Harus ingat pada sabda Nabi, khatibin nasa ala qadri ukulihim. Obrolilah, bicarakanlah manusia dengan kadar akalnya. Jadi kita punya ilmu yang hebat, tapi apabila kita bertemu dengan orang yang tidak seprofesi dengan kita seorang sarjana ekonomi misalnya, tapi bicaranya dengan orang yang tidak berpendidikan, maka ilmu kita yang baik ini akan dianggap sepele, dianggap tidak bermanfaat. Karena kata Nabi, itu bagikan orang mengkalungkan babi dengan emas, dengan permata. Sayang-sayang sekali. Maka dari itu, kita harus melihat orang yang kita ajak bicara dalam ilmu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Tolibul ilmi tabsutulahul malaikatu ajnahitaha ridom bima yatlub. Yang artinya bahwa orang yang mencari ilmu akan digelar, akan dibeber oleh malaikat dengan sayapnya karena ridho dengan apa yang dia cari. Jadi ketika kita belajar ilmu agama, sebenarnya kita sedang dinaungi oleh para malaikat. Kita sedang dicintai oleh para malaikat. Karena para malaikat ridho dengan apa yang kita cari. Maka dari itu, mari kita untuk lebih semangat belajar agama. Jangan sungkan-sungkan. Karena memang belajar agama itu sangat berat godaannya daripada belajar ilmu umum. Ini yang saya lihat di masyarakat, sudah mulai banyak sekolah-sekolah diniyah yang bangkrut karena tidak ada peminatnya. Karena mereka lebih senang, lebih sibuk untuk belajar ilmu umum, tetapi ilmu agamanya tidak diperhatikan. Padahal ini sesuatu yang sangat mungkar. Karena apabila ilmu agama sudah diabaikan, maka kiamat tinggal menunggu. Selanjutnya Rasulullah bersabda, Man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatun nubuwah. Yang artinya barang siapa yang datang ajalnya atau meninggal ketika dia sedang mencari ilmu, maka dia akan bertemu Allah dan tidak ada jarak dia dan para nabi kecuali mencapai derajat kenabian. Yang artinya bahwa apabila ada orang sedang mencari ilmu, misalnya sedang mondok kemudian kecelakaan, meninggal ketika mencari ilmu, maka orang itu mendapatkan di sisi Allah seperti derajat para nabi. Ini orang yang sangat beruntung. Kalau sedang mencari ilmu, mau berangkat sekolah, berangkat kuliah, kecelakaan, meninggal,
wah itu orang itu sangat beruntung karena mendapatkan derajat kenabian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang nggak ada yang mau. Ya walaupun derajatnya sangat tinggi tetapi tidak ada yang mau karena harus mati dulu gitu. Ya. Selanjutnya hadis yang berbunyi ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Yang artinya bahwa dunia itu adalah dilaknat dan semuanya juga dilaknat kecuali zikir kepada Allah dan sesamanya seperti zikir dan istighosah dan sebagainya, kemudian wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang alim dan orang yang belajar. Artinya di dunia ini tidak ada yang lebih berharga daripada zikir, orang alim dan orang yang belajar. Karena kalau selain itu semuanya adalah sia-sia. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati ay yata'allama al-mar'u al-muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahu al-muslim. Rasulullah bersabda bahwa sedekah yang paling utama adalah seseorang belajar ilmu kemudian mengajarkannya kepada saudaranya yang muslim. Ya, ini adalah sedekah yang paling utama. Misalnya ada orang yang mondok di pesantren selama beberapa tahun, kemudian ilmu agamanya sudah baik, kemudian di masyarakat mengajarkan ilmunya, maka orang itu adalah orang yang paling beruntung karena hakikatnya mendapatkan sedekah yang paling utama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara. Rasulullah bersabda bahwa keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baik agama adalah al-wara. Al-wara itu adalah menjaga diri dari perbuatan haram. Jadi kalau kita belajar ilmu lebih utama daripada kita beribadah. Luar biasa ini. Jadi kalau misalnya kita disuruh untuk beribadah dan mencari ilmu, maka kita harus lebih memilih mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu lebih utama daripada beribadah. Kemudian hadis selanjutnya, an Abi Umamah qala dzikra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun faqala ali afdhalus salatu wassalam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnaku. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu ahlus samawati wal ardi hatta namlatu fi hujriha wa hatta huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Dari Abu Umamah beliau berkata, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, ada dua laki-laki, yang satunya adalah seorang abid atau orang yang ahli ibadah, dan yang satunya adalah orang yang alim. Maka Rasulullah bersabda, fadlul alim alal abid ka fadli al adnakum. Keutamaan orang yang alim daripada orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaanku Nabi al adnakum terhadap engkau semua. Jadi bandingannya antara orang yang alim fiddin, alim agama, daripada orang ahli ibadah itu seperti bandingannya dengan antara Nabi dengan umatnya. Jadi sangat tinggi sekali derajat orang yang alim. Karena orang yang alim itu bisa memberi syafaat kepada manusia. Dalam kitab Jawahir Tauhid, Jawahirul Kalamiyah,
disebutkan bahwa ada 4 orang yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Yang pertama adalah para nabi, yang kedua adalah para wali, ketiga adalah para ulama, dan yang keempat adalah orang yang mati syahid. Kalau orang yang alim, yang amil, soleh, itu masuk surganya bukan hanya sendiri, tapi bisa mengajak orang. Karena orang alim itu diberi tiket untuk mengajak para jamaahnya untuk masuk surga. Kemudian Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatahu ahlus samawati wal ardi hatta namlati fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah dan malaikat ahli langit dan bumi, sehingga semut di lubangnya, sehingga ikan di lautan, semuanya mendoakan dan memintakan rahmat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi kalau kita mengajar manusia taklim tentang kebaikan, maka Allah, malaikat ahli langit dan ahli bumi, sampai semut di lubangnya, sampai ikan di lautan, semua mendoakan kita, mendoakan kebaikan. Maka sungguh beruntung sekali orang-orang yang mau mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat dengan ikhlas. Selanjutnya Rasulullah bersabda, ma'ubidallahu bisyai'in afdola min fikhin fi dinin wala faqihun wahidun asyaddu al syaitani min alfi abidin walikulli syai'in imadun wa imadu hadzal dini al fiqh. Rasulullah bersabda bahwa ma'ubidallahu bisyai'in afdola min fikhin. Tidak ada yang lebih utama ketika kita menyembah Allah daripada ilmu fikih dalam agama. Jadi dalam agama yang terpenting adalah kita belajar fikihnya. Karena kata Rasulullah, la faqihun wahidun asyaddu al syaitani min alfi abidin. Seorang ahli fikih, ahli agama satu, bagi setan itu berat menggodanya daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Kalau ahli ibadah mudah digoda oleh setan, tapi kalau ahli fikih itu sangat sulit. Sehingga di hadis di sini dijelaskan bandingannya adalah 1:1000. Jadi setan lebih mudah menggoda 1000 ahli ibadah daripada 1 orang yang ahli fikih. Maka dari itu, mari kita belajar agama sehingga kita menjadi faqih, ngerti fikih, ngerti hukum halal haram, sehingga kita tidak mudah untuk digoda oleh syaitan. Walikul syai'in imadun wa imadu hadzal dini al fiqh. Segala sesuatu itu ada pondasinya. Dan pondasi agama ini adalah al-fiqh. Pondasi agama adalah fikih. Jadi kalau kita belajar agama tanpa fikih, maka sebenarnya kita sedang belajar sesuatu yang tidak ada pondasinya, sehingga akan rapuh. Ada orang yang buat apa belajar fikih? Ya. Belajar saja torekotnya, hakikatnya. Ini salah, karena fikih itu adalah dasar dan pondasi agama. Harus belajar fikih, belajar agama, belajar halal haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilmi. Rasulullah berkata, apabila engkau lewat di taman surga, maka apabila engkau lewat di taman surga, maka bergembiralah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Rasulullah menjawab, majalisul ilmi, yaitu majelis ilmu. Jadi apabila kita menjumpai majelis ilmu, apa itu di pesantren, di majelis taklim, di sekolah diniyah dan sebagainya, itu adalah riyadul jannah atau taman surga yang
harus kita ikuti agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya uraian singkat ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.